Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Pagi-pagi butuh sayur. Ini mau gemesin banget si kangkungnya. Mau panen teman-teman. Bismillah ya Allah. Renyah banget. Masya Allah kangkungnya teman-teman. Akhirnya bisa panen kangkung secantik ini. Nah ini lanjut 2 pot lagi yang mau aku panen ya. Oke, alhamdulillah aku bisa panen kangkungnya. Keadaannya bagus, subur ya. Ini dapat sebanyak ini. Udah cukup. Oke, pagi ini aku panen kangkung. Cuman kangkung aja karena mau dimasak, panen mendadak. Alhamdulillah hasilnya cantik banget. Cantik banget ini. Panen cantik. Aku senang banget bisa panen kangkung ini. Next insya Allah masih ada yang bisa dipanen lagi secantik ini. Oke, sampai jumpa. Halo, selamat sore dari kebun pekarangan teman-teman. Ini tanaman pare, ada gambas di situ udah bunga, tapi belum ada bunga jantan yang mekar. Ini bunga betina ya, jadi mungkin nggak ada terjadi penyerbukan. Ini ada 2 jenis gambas kalau nggak salah. Ini rufa, yang satunya gambas biasa. Yang gambas yang udah berbunga. Ini lufanya nanti bakalan besar, jadi aku kayaknya nggak tanam ini deh. Mau aku ini teman-teman. Pokoknya aku nggak tanam nanti. Pohonnya nanti bakal rimbun banget. Dan di sini udah rimbun banget ya. Nih ada di atasnya ada tanaman pecah setinggi ini dan dia menaungi atau cabangnya itu di atas rice bed aku atau kotak data-data ini. Jadi beberapa tanaman yang di bawah ini udah kurang sinar matahari. Nah, putsa ini kan aku tanam di pinggiran situ. Kalau misalkan dia tumbuhnya ke atau ada cabang yang ke arah kolam, itu aku potong teman-teman, karena waktu itu susah buat panen. Dan sekarang dia bercabang ke arah tanaman aku yang di sini, dan ini lumayan lagi banyak buahnya. Nih, kadang itu ada ulat gatalnya ya, ulat bulu kecil-kecil di tanaman putsa. Ini lagi pada buah di atas. Bunganya juga lumayan banyak itu. Tapi nggak tahu ini bakal bisa panen nggak ya, bisa merasakan buahnya. Beberapa kali itu dimakan lalat buah, disuntikin, disengat. Karena pohonnya besar, jadi mau bungkus susah. Nggak tahu, insya Allah nanti ini bisa ikut makan, ikut merasakan. Seperti biasa ya teman-teman, sore hari ini aku ada
sayuran yang harus dipanen ya, sayuran yang harus dipanen, jadi aku harus panen. Kalau misalkan bisa ditunda ya untuk besok, untuk masak sayur hari esok. Tapi ini ada kangkung yang harus aku panen, ada bayam yang harus aku panen ya, jadi aku mau panen sore ini. Alhamdulillah, cabenya masya Allah nyenengin. Ini kangkungnya yang keteduhan tanaman putsa, jadi dia seperti ini, kelihatan kan, dia nggak terlalu tegak, nggak besar-besar tegak gitu teman-teman, jadinya dia kayak lemes-lemes gitu, rebah-rebah gitu ya, terus kecil-kecil batangnya. Nah, keteduhan dia. Sore ini tadi aku baru nyiram tanaman hias. Ini sore ini belum nyiram di sini di tanaman sayur, jadi habis panen aku mau nyiram teman-teman. Cuacanya kemarin ada hujan tapi nggak terlalu deras ya hujannya, jadi dia ini teman-teman nggak sampai basah media tanamnya, harus disiram. Kasihan nanti beberapa tanaman sayur kalau nggak disiram dia berhenti untuk bertumbuh ya. Bayam-bayam, benih-benih bayam ini juga udah bisa dipanen, dijemur. Panen cabai dulu di bagian sini, biasanya kan ini ada 1-2 yang bisa udah merah harus dipanen. Nanti juga seperti biasa aku akan petik cabai hijau. Alhamdulillah cabainya di sini banyak. Oke, ada lanjut juga ini bunga, buah yang kecil-kecil juga. Ini tadi pagi aku pindah beberapa siomak ini di potnya kacang panjang ya, sama bekasnya jagung. Akarnya masih terlalu kuat jadi nggak bisa aku bongkar, terus aku tambahin media tanam, aku tanam ini sebelumnya siomaknya udah di gelas ya teman-teman, jadi udah segar, dia nggak terlalu stres untuk layu. Ini pakcoy putih ya, mudah-mudahan bisa tumbuh bagus. Ini kembang kol, jadi aku campur-campur dulu karena wadahnya terbatas, tempatnya juga terbatas, potnya itu terbatas, terus aku mau letakkan di mana juga aku bingung. Nah, di sini juga ini yang kemarin di bawah tanaman lada ya, aku pindahin ke sini. Di tanaman lada itu kan, di bawah tanaman lada itu kurang simat, udah ini harus kena sinar matahari. Jadi aku pindahin ke samping rumah, dapat sinar matahari pagi. Ini mudah-mudahan bagus tumbuhnya di sini. Ini beberapa aku udah taruh di pot. Dan rencananya nanti mau aku campur atau aku gabung dengan tanaman sawi samhong. Mudah-mudahan tadi pagi aku habis pindahin juga ke ini ya, dari semaian pindah ke wadah yang kayak gelas gitu. Mudah-mudahan tumbuh bagus, nanti aku bisa pindah ke sini. Ini selada hijau, karena kan meskipun nggak mau panas banget, selada harus kena sinar matahari ya teman-teman. Jadi serba susah, di tempatku panas banget kalau lagi terik, tapi kalau di bawah naungan ya kurang sinar matahari. Kalau di bawah pohon jadi nanti dia tinggi-tinggi kayak gini teman-teman. Nih batangnya tinggi-tinggi kayak ketilang jadinya. Ini sawi samhongku teman-teman, masih ada loh. Ini yang paling, maksudnya cantik, masih bagus ya. Yang lainnya tuh udah pada lonyot atau dimakan belalang. Ada 2 atau 3 pohon ya, masih ada sawi samhong green. Ini selada hijau ya, ini sisanya sawi samhongnya. Ini yang sering dimakanin belalang, tapi masih tumbuh daun terus, ditambahin juga media tanamnya. Ini tadi aku cabutin ladi
kalau di Papua. Tapi ya bonggol atau ini umbinya nggak besar-besar banget, ada yang besar ada yang kecil, aku cabutin. Nah ini aku punya buah tin tuh, tempatnya planter bagnya tuh kayaknya sudah kecilan. Aku kayaknya mau pindahin di bawah sini deh, biar lebih luas ya, karena ini pohonnya juga udah tinggi banget. Harusnya mungkin bisa disetek ya, ada buahnya ini teman-teman. Oke, kita lanjut panen. Kasihan tanaman ini belimbingku, sering aku pangkas ya, sering aku pruning, jadi nggak ada buahnya teman-teman. Nih, buahnya masih kecil. Aku pengen banget menggunakan bumbu dari belimbing. Ada satu, oh ya Allah, sering aku pangkas dan beberapa kali buah itu rontok ya. Nggak apa-apa deh, buat wangi-wangi sedikit. Kayaknya nggak ada deh. Ini harusnya aku biasanya kalau yang muda-muda begini aku rempel teman-teman. Di sini tuh rimbun banget udahan ya. Petik sayuran yang ada ini, judulnya teman-teman apa aja deh yang ada di kebun aku yang biasa sering dipanen ya. Tapi karena sore ini kangkung dan bayamku juga harus dipanen, jadi banyak yang harus, alhamdulillah hasilnya banyak ya, bisa panen dari kebun sendiri. Oh ya teman-teman, aku mau petik kacang panjang ini, kacang panjang ungu ya. Ini kemarin yang aku mau pakai buat benih, ini yang udah tua, udah lumayan gendut, dan yang ini mau aku petik. Nah, ini aku sisain untuk benih selanjutnya. Daun bawang aku mulai rimbun lagi ya. Ini beberapa hari aku nggak panen, aku nggak petik, jadi aku biarkan dia rimbun. Nanti mungkin 1-2 dalam waktu dekat, pastinya nggak sampai 1 minggu lebih, mungkin aku akan panen lagi daun terluarnya ini ya, udah mulai banyak lagi. Terongnya ini kena layu deh kayaknya nih. Aku ada beberapa kangkung, dalam arti wadah ya, aku tanam di beberapa pot yang udah bisa aku panen. Ini beberapa pot ada di sini, cantik-cantik banget kangkungnya, dan ada lagi di sini teman-teman. Nah, ada 4 pot ya yang ada di situ yang bisa dipanen. Kayaknya aku mau panen yang ini aja. Kenapa? Ini kalau diperhatikan ini udah besar-besar banget. Ini kalau nggak dipanen takutnya ketuaan. Kalau ketuaan itu yang bisa dimasak itu cuman batas ini ya teman-teman, ke atas. Nanti kalau yang ke bawah tuh udah keras takutnya kalau telat panen. Nah ini masih muda banget, sama seperti yang kemarin renyah gitu ya waktu panen, di protek itu bunyi. Nah, alhamdulillah bisa panen kangkung lagi dari kebun pekarangan teman-teman.
dan bagus-bagus ya kangkungnya. Ada beberapa ini kayaknya dimakan belalang daunnya, ada kayak luka-luka, tapi udah normal ya, memang seperti itu. Kayaknya sih belalang. Kalau ulat aku nggak lihat ada ulatnya. Ini tuh ada tali teman-teman, karena untuk nali tanaman jambu ya, dia tuh roboh ke arah kolam karena matahari kan arahnya dari sebelah sana, jadi dia waktu bertumbuh itu ketariknya ke arah timur. Jadi kemarin waktu buahnya banyak, jambunya tuh kayak mau roboh ke sana, jadi harus diikat. Nih, dari 4 pot aku tanamnya itu kemarin kan seperti ini teman-teman. Tadi habis aku kurangin rumput-rumputnya, ini masih ada yang belum selesai, tadi udah panas banget, setengah 12 nggak tahan meskipun berangin, tapi cuacanya lumayan terik ya. Dan ini sudah mulai nih tunas lagi di bawah, ini di bagian ketiak daun yang paling bawah ya, jadi tunas. Jadi memang udah waktunya dipanen dia. Kalau nggak dipanen nanti tunas yang bawah semakin tinggi kan. Ini insya Allah nanti tumbuh lagi, nanti tinggal tambahin pupuknya ya, tambahin media tanam, dipupuk lagi, insya Allah bisa panen lagi ya. Nanam ini jarak-jarak begini jadi kangkungnya besar-besar, dan aku suka kalau kangkungnya besar seperti ini, jadi kayak beli di tempat sayur itu teman-teman. Oke, ini aku tambahkan, ini juga udah besar-besar banget, udah cukup usia untuk dipanen. Meskipun aku nggak hitung usia tanam kangkung aku, yang penting aku kira-kira aku butuh dan dia sudah cukup bisa ini ya, kira-kira bisa dipanen ya aku panen. Di sini aromanya kayak ada walang sangit teman-teman. Nah seperti ini kan masih kecil-kecil ya, tapi kadang aku butuh kurang, waktu mau masak kurang ya aku petik aja. Di bagian bawah juga tuh udah siap panen yang itu. Ini satu umur ya, dan dia kan aku nanamnya jarak-jarak, jadi dia besar-besar, bagus banget. Ini kurang sinar matahari yang di bawah sini. Nih, kelihatan kan kalau kurang sinar matahari, kayak ada sedikit mau roboh-roboh, nggak tegak gitu teman-teman. Kalau panen kangkung muda-muda renyah seperti ini rasanya nggak mau berhenti, pengen terus. Kita cari timun teman-teman. Kok ada timun, alhamdulillah. Ini yang kecil begini buat si marmut ya, kita panen yang udah besar-besar. Ini ada lagi. Ini masih ada bayam teman-teman, bayam batik ya. Ini tanaman brokoli teman-teman, kayaknya sebentar lagi mau muncul bunga, ini sudah sebesar ini, tapi ada daun yang ada ulatnya. Nih ulatnya, ulat tanaman jenis kol-kolan ya, kecil-kecil nih. Kalau ada bolong-bolong seperti ini biasanya ada ulatnya di balik daun. Kadang itu banyak banget. Bayam besar ya. Nah ini bayam batik yang mau aku panen nih ya. Ini bakal benih bayam hijau. Di sini rimbun ya teman-teman. Nah, waktu aku nanam bayam ini ada kangkung di situ ya. Masya Allah, kangkungnya gagal.
aku nanam kangkung di bedengan itu gagal. Ya Allah ya Robi, tapi aku bisa panen bayamnya secantik ini. Gemes deh. Bismillah ya Allah. Ini udah besar-besar banget ini teman-teman. Nih bisa, ini kayaknya kalau dijual ini udah kelewatan 2 hari mungkin, udah sebesar-besar ini kayaknya. Kelewatan 2 hari aku panennya. Bisa kelihatan ya ini. Kalau pas itu tuh pas panen tuh bayamnya muda gitu teman-teman, muda banget, tapi nggak apa-apa, masih diambil daunnya juga masih bisa. Nah seperti ini muda banget ya. Ini media tanamnya tuh gembur, jadi kalau nyabut itu temennya juga kecabut kalau berdekatan. Nah ini nanti bisa tebar, ini bayam lagi aja deh. Kangkung dia rusak, kangkungnya tanamnya di pot aja, nggak bisa di bedengan. Nggak tahu siapa yang mengganggu, yang jelas gagal panen ya buat si kangkung. Habis teman-teman, ini kan kemarin banyak ya tapi habis. Bayam juga kemarin sempat diceker-ceker, tapi ini bayam kan banyak ya nebarnya, benihnya banyak, jadi masih bisa ada yang dipanen. Oke, panen bayam sore hari di kebun sendiri, di kebun pekarangan teman-teman. Nah udah, cantik satu buket ya, cantik banget bayamnya. Sore ini aku masak bayam atau masak kangkung ya? Oke, aku selesaikan panennya. Di sini ada beberapa, paling cuma 1-2 tomat. Wah, udah bolong teman-teman. Tomatnya bolong. Kira-kira digigit apa ini? Biar jadi benih aja ya. Udah bolong. Cabenya kelewatan panen. Ya, rusak juga. Cabenya rusak teman-teman. Oke, ini dibawa nggak ya? Aduh, kalau udah rusak itu udah males deh. Cabenya pada luka. Ini tadi aku tuh habis repotting tanaman anturium teman-teman, jadi tangannya kotor. Udah cuci tangan tapi masih nyelip di kuku-kuku ya. Kita panen ya, kita ambil yang bagus-bagus, yang nggak luka ya. Tomatnya nggak bisa. Ini kangkung yang kemarin aku udah panen ya, 2 hari lalu kalau nggak salah aku panen kangkung. Dan ini udah aku bersihkan, aku tambah lagi media tanam. Ini kan udah pada numbuh dari cabang ketiak daun yang pertama, ini udah bercabang, dia udah tumbuh. Nah setinggi ini, jadi harus dipupuk lagi. Oke, ini cabai besar yang beberapa udah kehitaman, udah mau merah dia. Udah tua. Oke, hasil panen aku teman-teman dari pekarangan, alhamdulillah ya. Meskipun perjalanan menanam itu ada aja ya tantangannya teman-teman, tapi bisa memetik hasilnya saat hari panen ini. Alhamdulillah banget, aku bersyukur bisa petik bayamnya. Meskipun kangkungnya yang
aku tanam bersamaan di bedengan itu nggak bisa panen, tapi aku bisa panen dari planter bag atau dari pot ya. Aku tanam di pot, aku bisa panen, cantik banget juga, hasilnya bagus. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Oke teman-teman, ini hasil panennya aku dapat. Cantik banget ya. Semangat terus untuk berkebun, untuk menanam ya teman-teman. Insya Allah kalau kita nanam kita bisa panen seperti ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.